Mereka bertanya, mengapa? Mengapa ketika hari besar umat Islam semakin dekat, tetapi kasus virus COVID-19 pun ikut meningkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Akhwani fillah rahimakumullah. Betapa banyaknya hari ini dari saudara-saudara kita, teman kita, bahkan tetangga kita yang menanyakan tentang perkara yang sangat aneh. Mereka bertanya, mengapa? Mengapa ketika hari besar umat Islam semakin dekat, tetapi kasus virus COVID-19 pun ikut meningkat? Bahkan jadi perbincangan di mana-mana. Karena kita lihat hari ini, sebagian sekolah ditutup kembali dan kembali belajar dari rumah. Lantas, ketika terjadi hal demikian, kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, apa yang seharusnya kita lakukan? Dan seharusnya kita tahu bahwa sebenarnya datangnya musibah yang melanda kita ataupun melanda negeri kita, semua datangnya karena ulah tangan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang melanda diri kita, tidak lain tidak bukan hanya karena ulah tangan kita sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahan. Sudah jelas datangnya musibah pada diri kita, itu semua karena kita, karena ulah tangan kita sendiri. Dan hari ini musibah kembali melanda negeri kita, dan kita seharusnya koreksi diri. Jangan dulu menyalahkan orang lain, ini karena salah si A, karena salah si B, dan lain sebagainya. Seharusnya yang lebih baik adalah koreksi diri kita masing-masing. Dosa apa yang pernah kita lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah yang melanda negeri kita, negeri yang tercinta ini? Coba tanyakan pada diri kita. Sudahkah kita jaga kedua mata kita ini untuk tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita jaga lisan kita ini untuk tidak membicarakan keburukan-keburukan orang lain? Sudahkah kita jaga kedua tangan kita ini agar tidak menzalimi orang lain? Dan sudahkah kita jaga kedua kaki kita ini untuk tidak melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW? Dan apabila semua itu belum bisa kita cegah, mungkin kita masih bermaksiat kepada Allah, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita koreksi bersama kesalahan kita, agar Allah Subhanahu wa taala tidak kembali menurunkan musibah kepada diri kita atau kepada negeri kita yang kita cintai ini.
Mari bersama-sama kita belajar mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam keseharian kita. Maka insya Allah ketika kita bertobat kepada Allah, berbanyak istighfar, Allah tidak akan menurunkan musibah kembali kepada negeri kita, kepada negeri yang kita cintai ini. Maka marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini segera diangkat oleh Allah. Dan berdoalah apabila virus COVID-19 ini ada yang skenario, ada oknum-oknum yang sengaja menyebarkan berita-berita yang tidak pasti kebenarannya, maka berdoalah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakan mereka dan segera menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Barakallahu fiikum wa akhiru da'wani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.